Selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures. Kali ini kita akan mereview apa yang saya suka dan saya tidak suka dari BMW 430i yang sudah kita miliki, sudah kita pakai selama 1 bulan ya kira-kira. Ini di deliver tanggal 30 Desember 2023. Sekarang ini awal Februari. Jadi kita akan tunjukkan apa-apa yang kita suka dan yang tidak dari BMW 430i ini. Kita awali tentu dengan desain dari depan ya. Desain dari depan ini kami justru suka dengan grillnya yang vertikal begini. Ini grill klasik yang dihadirkan lagi oleh BMW di 430. Jelas ini cakep, kami suka. Dan kami juga suka lampunya masih laser light, BMW laser ya. Karena yang baru-baru nantinya akan kembali ke LED. Karena di Amerika laser dilarang, jadi BMW memutuskan kembali ke LED. Tapi yang kita dapat di sini masih laser light, jadi sangat mantap. Oke, sekarang kita lihat mesinnya ya. Jadi BMW itu ditariknya 2 kali karena pengaitnya ada 2 di kanan dan kiri. Nah, ini ada 2 ya pengaitnya. Ditariknya 2 kali, jadi tidak ada lagi kunci setelah itu. Nah, ini mesinnya 2000 cc, twin power turbo. Tenaganya yang fantastis kalau tipe 430. Tenaganya 258 horsepower atau 258 HP, torsinya 400 Nm. Dia hanya untuk menghela mobil 2 pintu yang tidak terlalu besar sehingga tarikannya mantep banget lah bro. Dan ciri khas BMW selalu diberikan penguat sasis supaya lebih stabil. Oke. Sekarang kita lihat bagasinya. Bagasinya juga masih luas dan ini knalpotnya 2. Sudah diberi karbon ya, cakep banget. Kanan kiri. Ada semacam diffuser juga. Dan ini bisa dibuka dengan tangan atau dengan kaki. Nah, ini cukup luas untuk sebuah mobil sport coupe ya. Cukup luas, jadi benar-benar seperti sedan 4 pintu saja. Dan karena ini trimnya M Sport, maka kita lihat nih Mas Bro. Ukuran bannya ini ya 225/40, ringnya 19. Jadi tipis banget Mas Bro. Tipis banget. Cakep, secara desain cakep banget. Memang ini sporty, tapi dampaknya adalah dikendarai jadi agak keras. Ini velgnya juga sudah menggunakan M ya. Ini M. Dan remnya juga dari M Sport, sehingga dia lebih besar kalipernya, 4 piston, dan disc brake-nya juga berpendingin udara. Ada logo M. Dan desain keseluruhan dari samping ini cakep banget. Jadi tadi sudah satu yang kita kurang suka, yaitu profil yang terlalu tipis sehingga agak keras dikendarai, tapi handlingnya memang jadi mantep. Nah, ini sekarang kita lihat siluetnya dari samping. Cakep banget ini coupe kalau dari samping begini. Cuman ya Mas Bro, perhatikan ini. Ini kan lebar banget. Semua mobil coupe itu pasti lebar. Terutama coupe-nya Jerman ya, BMW, Audi maupun Mercedes, itu pintunya lebar banget. Dampaknya adalah kalau dipakai ke parkiran di mall ataupun di hotel atau dimanapun, ini ketika dibuka, biasanya kan di sini udah ada mobil ya, jadi udah agak susah untuk masuk karena daun pintunya lebar banget, lebih lebar dari mobil-mobil 4 pintu. Sehingga kalau keluar masuk, jadi kita harus cari parkiran yang agak lebar atau yang deket tiang ya, sehingga nggak kena mobil lain. Itu sih yang kurangnya. Secara desain cakep, tapi memang 2 pintu seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat interiornya ya. Sebelum di depan, saya mau tunjukkan di belakang dulu ya. Jadi di belakang ini, kalau kita mau masuk, ini coupe
Sport Coupe 2 pintu. Ini maju-maju sendiri dia. Oke, setelah tuasnya diangkat maju sendiri. Ini Sport Coupe 2 pintu coba. Jadi sekarang seperti ini kondisinya. Kalau kita masuk lega sih, cukup lega. Ya. Nah ini enak banget. Di atas ini masih ada 4 jari ya, atau 3 jari lah, 4 atau 3 jari. Tinggi saya 168. Dan ini kalau kita kembalikan, maka dia akan mundur sendiri kembali ke posisi semula, dimana ini adalah posisi mengemudi kami. Nah ini lututnya masih ada 5 jari lebih, 8 jari. Jadi maaf nggak kelihatannya. Jadi lututnya masih sangat lega. Dan ini juga agak lean ya. Joknya ini sandarannya sudah agak rebah. Jadi ini Sport Coupe 2 pintu, tapi untuk 4 orang dewasa masih mantap, masih lega untuk jalanan komuter ke kota maupun ke kantor ya, maupun traveling agak jauh. Nggak masalah. Lihat nih, lega sekali. Hanya memang jendelanya ya jadinya kecil ya, karena kalau mau yang jendelanya besar ya naik bis atau MRT. Jadi seperti itu. Kita kembalikan lagi ke depan, maka dia akan mundur. Oke. Dan kita keluar juga mudah. Jadi kelebihannya adalah ini Sport Coupe 2 pintu, tapi untuk 4 orang dewasa masih enak. Masih enak dan sangat akomodatif, lega untuk 4 orang dewasa. Oke, saya akan masuk dan kita tunjukkan apa yang kami suka. Nah, ini Mas Bro, jarak dari jok ke lantai ini sangat rendah sekali, jadi kesan sportinya dapat. Mantap sekali. Kita hidupkan dulu ya. Ini iDrive 8. Cakep banget, saya suka ini karena kalau kita ganti mode-nya, ini kan comfort ya, kita ganti ke Eco Pro, maka dia berubah. Nah, lebih dinamis daripada iDrive 7. Kita ganti Sport, berubah. Kita ganti Comfort, berubah. Kemudian ini posisinya Comfort. Kemudian kita tunjukkan. Nah, jadi ini 30 hari baru berjalan 780 kilo. Oke lah, 780 kilo karena kami pakainya gantian ya, ganjil genap. Jadi ini kendaraan kami di tanggal-tanggal ganjil. Kalau yang genap kita pakai itu ya, The Boss. Nah, ini untuk tanggal genap. Oke. Baik, Branches, kita akan tunjukkan hal yang menyenangkan dari mobil coupe ini. Ini kan pilar B-nya jauh di belakang ya, karena daun pintunya lebar banget kalau mobil coupe dan tanpa frame ya, frameless. Jadi asik nih. Jadi kalau kita tutup, nah, maka disodorkan, ada asisten yang menyodorkan safety belt. Dan kalau kita pasang sehingga kita tidak payah menjangkaunya ya. Nah, dia langsung mundur. Jadi sangat cakep. Kemudian kita lihat lagi yang menarik adalah ini juga masih menggunakan Harman Kardon premium speakernya ya. Ada 16 speaker di sini, Harman Kardon. Kita tutup dulu. Ini sudah iDrive 8, sangat menyenangkan iDrive 8. Ini satu, dia bahkan kurva gitu bentuknya ya. Tapi yang saya tidak sukai juga ada di sini, yaitu hilangnya tombol-tombol AC. Tombol AC hanya ada di sini. Ini kan individual ya. Yang kanan juga bisa beda temperaturnya, Anda bisa bedakan. Yang kiri bisa beda gitu kan. Tetapi kalau mau udaranya disirkular di dalam saja, tidak dibuka ventilasinya, biasanya kan ada satu tombol aja tuh kalau di X5 atau di mobil yang iDrive 7. Di sini terpaksa kita harus masuk ke menu, Mas Bro. Nah, ini menu
climate menu, dan kita harus layar sentuh ke situ atau pakai ini juga bisa. Nah ini, nah air circulation ini harus selalu kita tutup karena standar mobil Jerman itu selalu automatic air circulation, jadi buka tutupnya otomatis. Kalau di Indonesia, di Jakarta kadang-kadang ada bau asap kendaraan bermotor atau solar atau apa ya dari kendaraan-kendaraan besar, tidak nyaman, jadi harus kita tutup. Dan ini harus selalu kita masuk ke menunya dan kita kembalinya ke sini. Itu saja yang kurang intuitif, merepotkan. Kalau kita lupa nutup dan ada bau, maka sambil nyetir Anda harus masuk ke menu dan klik sana klik ini. Tolong deh BMW untuk menu AC, terutama untuk buka nutup filternya itu atau ventilasi, di sini aja ada tombolnya deh, jangan ke menu. Ini bahkan kalau mau membesarkan kipas juga harus ke menu. Tuh, ini besarkan fan-nya. Jadi itu ya yang kami tidak sukai. Yang pertama adalah profil ban yang tipis membuat pengendaraannya agak keras. Untungnya ini wheelbase-nya lebih lebar daripada seri 3. Dan trek depan maupun belakang juga lebih lebar karena memang ini seri 4 ya. Kemudian satu lagi, pintu yang lebar menyulitkan kita keluar masuk pada saat parkir ya di tempat-tempat umum, di mall atau di kantor. Jadi saya harus mencari spot parkir khusus. Kalau di kantor saya punya spot parkir khusus, kalau di mall kan enggak ya. Jadi kita harus cari-cari. Itu yang kita sukai, yang kita kurang sukai. Kemudian yang lain sih oke ya, ini desainnya cakep. Kemudian bisa muat 4 orang dewasa dengan lega. Dan ini kita buka biar agak terang ya. Dan sangat sporty, posisi duduknya bisa dekat sekali dengan lantai ya, kalau tadi kita perlihatkan ya. Ini setirnya juga menggunakan M Sport, jadi cakep banget, remnya cakep. Saya kira itu saja sih. Ini baru kita pakai 780 kilo. Jadi demikian yang kita rasakan. Handling jelas sangat enak ya, karena memang ini BMW secara umum handlingnya enak. Semua sedan enak, bahkan di X5 juga enak. Tetapi di tipe coupe 430 coupe M Sport ini mantap habis, karena kita bisa sangat rendah ke lantai posisi duduknya. Tenaga mesinnya 258 horsepower, 400 Nm, torsinya luar biasa. Dan bannya pun profilnya tipis. Jadi memang untuk kebut-kebutan lah ya, kalau mau yang agak kencang-kencang itu mantap banget. Jadi demikian. Kalau saya sedang mencari-cari nih apalagi yang kita kurang. Oh, satu lagi, hampir lupa. Ada yang saya kecewa nih di BMW 430 model year 2024 ini ya. Cirinya model year 2024 sudah iDrive 8 ya. Tetapi ini nih bro, driving mode-nya tinggal 3, hilang satu yang penting yaitu adaptif. Hanya ada Eco Pro, Comfort, dan Sport. Oke, ini cukup. Tapi kadang kalau kita bervariasi kondisi jalan, kadang kondisi jalannya macet, kadang lega, itu adaptif sangat membantu. Karena adaptif itu semacam ada AI-nya ya, Artificial Intelligence. Jadi kalau macet kita stop and go, maka dia mode-nya seperti Eco Pro. Kemudian ketika agak lenggang kita langsung gas, dia berubah seolah-olah dia Comfort atau Sport. Jadi adaptifnya ini, aduh, kenapa dihilangin? Jadi hilang adaptif, tombolnya ventilasi harus masuk ke menu di multimedia, kemudian juga profil bannya yang sangat tipis. Itu sih yang kami kurang suka ya. Tapi endingnya jelas fantastis. Jadi itu saja Mas Bro, yang bisa kita sampaikan, apa yang kita sukai dan yang kita tidak suka dari mobil ini. Oh, satu lagi yang saya tidak suka, mahal bro. Karena ini CBU 2 pintu, mahal. Ini lebih mahal daripada seri 5 530 Opulence. Dari seri 5 termahal, lebih mahal ini. Jadi ya itulah karena CBU ya. Tapi selain itu, selain 4 item itu,
Ini memang mobil sport yang menyenangkan, bisa dipakai harian, bahkan bisa dipakai keluar kota. Baik Bro and Sis, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.